Pak Ketum, kami ingin menanyakan nih, gimana pandangan Pak Ketum mengenai kontribusi Pesona Kahuripan terhadap perkembangan industri perumahan dan pemukiman khususnya di Jawa Barat? Ya, kalau saya memandangnya secara makro bukan hanya Jawa Barat, tapi Pesona Kahuripan ini adalah anggota APERSI yang penuh prestasi, di mana Pesona Kahuripan itu realisasi KPR baik subsidi dan komersil itu terbesar di seluruh Indonesia. Nah, ini prestasi yang bagus untuk anggota APERSI. Semoga nanti anggota-anggota APERSI yang lain bisa mencontoh Pesona Kahuripan melalui dari direktur utamanya Mas Angga, dan kita berharap apa yang diambil langkah-langkah oleh Pesona Kahuripan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Artinya Pesona Kahuripan ini bukan hanya pemain kecil-kecilan, tapi sudah kontribusi ke negeri ini sangat besar. Ya, terutama kontribusi bagaimana merumahkan rakyat Indonesia, salah satunya melalui KPR perumahan, yaitu KPR subsidi dan KPR komersil. Dan saya salut sekali bahwa Pesona Kahuripan ini mempunyai pangsa yaitu dari masyarakat menengah, yaitu masyarakat yang penghasilan sedang dari harga rumah 500 ke bawah, dan masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah. Dan realisasinya sangat tinggi sekali oleh Pesona Kahuripan ini. Setiap tahunnya rata-rata 4.000 unit rata-rata. Nah, ini prestasi yang membanggakan buat anggota APERSI, dan saya selaku Ketua Umum mengucapkan terima kasih atas prestasi Pesona Kahuripan. Semoga Pesona Kahuripan tetap fokus bagaimana mewujudkan program pemerintah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari masyarakat Indonesia, bagaimana turut serta merumahkan rakyat Indonesia melalui program KPR. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, kita sekarang ingin sedikit mewawancarai Kang Angga. Lebih familiar dipanggilkan Kang Angga ya, Kang ya. Nah, Kang Angga, gimana nih Kang Angga? Pesona Kahuripan hari ini bisa melaksanakan akad kredit massal non subsidi. Luar biasa ya Kang ya, di hari Selasa tanggal 28 November ini. Nah Kang, kita pengen tahu nih Kang, pemasaran yang gimana sih Kang yang efektif dilakukan? Sampai hari ini Pesona Kahuripan tuh selalu membuat sebuah dobrakan-dobrakan akad massal yang luar biasa gitu Kang ya, terutama di wilayah Jawa Barat. Ya, monggo Kang. Terima kasih Mbak, terima kasih juga Pak Ketum. Sekarang lagi zamannya era digital ya. Jadi mungkin lebih ke arah digital. Kita bagaimana caranya kita itu bisa
memaksimalkan era digital ini didominasi oleh kita, sehingga secara pasar online itu kita bisa bisa lebih kencang dan lebih luas untuk dikenal oleh publik kan gitu. Selanjutnya ya secara konvensional, menurut saya konsumen adalah aset. Menurut saya warga Pesona Kahuripan yang sudah lebih dari 11.000 adalah aset yang harus kita selalu layani, harus selalu kita jaga, karena dari mereka itu akan cerita kepada tetangga, saudara dan teman tentang Pesona Kahuripan, dan dari mereka lah sebetulnya lahir konsumen-konsumen baru gitu. Cuma di sini tidak hanya sebatas pemasaran secara online atau digital ataupun konvensional yang kita lakukan, tapi yang paling utama adalah mutu dan kualitas bangunan dan pelayanan yang oke, sehingga dari situ akan membangunkan kepercayaan di mata konsumen. Baik Kang, boleh sedikit lagi nih Kang. Kira-kira apa sih Kang fitur khusus ya yang membedakan dengan perumahan-perumahan yang lain gitu Bang? Kang, kayaknya nih memang ada sedikit perbedaan ya Kang ya dari segi fitur inovasinya Kang. Boleh diceritakan sedikit nih Kang? Fitur yang diterapkan perbedaan dengan yang lain ya. Ya, kayaknya perbedaan yang menurut saya itu Pesona Kahuripan sudah melewati proses membangun kepercayaan, sehingga daya beli konsumen itu akan tinggi. Cuman dalam melalui proses itu, ya tadi komponen-komponen yang harus kita tempuh adalah mutu bangunan, kualitas, pelayanan. Bahkan kami berani garansi lingkungan selama 3 tahun. Jelas kalau bangunan itu saya bilang saya bagus, yang lain banyak yang lebih bagus. Cuma kalau secara perbedaan yang sedikit antara proyek dan bangunan antara perumahan lain, kami kayaknya lebih berani dalam mengambil lokasi yang strategis, harga tanah lebih mahal, itu pertama. Yang kedua, proyek kami secara jalan infrastruktur kami lakukan pengerasan dulu, kami cor dulu jalannya, baru kami bangun rumah. Dan dari segi bangunannya kami sediakan bangunan yang double dinding. Baik, terima kasih Kang. Kita sekarang bertemu dengan Bapak Dery Indra Prasetya, salah satu konsumen yang telah melakukan akad kredit di siang hari ini. Selamat siang Pak Dery. Pak Dery, gimana nih perasaannya siang ini? Alhamdulillah, sangat senang sih sebenarnya. Sangat senang karena udah bisa ikut akad kredit juga kan, untuk rumah baru keluarga juga. Ya. Ibu tentunya Senang sekali bisa ikut akad hari ini. baik, alhamdulillah ya Bu ya. Nah sekarang gini Pak, apa sih yang menjadi daya tarik Bapak nih untuk memilih Pesona Kahuripan sebagai pilihan hunian di keluarga kecil bahagianya? Baik, untuk daya tariknya sih sebenarnya pertama titik lokasinya ya sangat memadai sih untuk ke rumah orang tua saya juga nggak terlalu jauh, ke rumah mertua juga nggak terlalu jauh, dan yang paling utama juga dari sini ke kantor juga nggak terlalu jauh, jadi cukup memadai sih kalau dari segi waktu. Dan untuk perumahannya juga saya lihat bagus-bagus sih, makanya itu yang membuat saya beli rumah di sini. Baik Pak, berarti selain jarak tempuh antara rumah dan tempat kerja yang cukup memadai ya, yang cukup lumayan ya, itu menjadi salah satu daya tariknya Pak ya. Nah sekarang gini Pak, Bapak nih kan tadi pernah mengatakan bahwa kami baru berumah tangga. Nah kemudian kriteria apa sih Pak yang kemarin sempat dibicarakan dalam keluarga dalam memilih hunian? Jadi kriteria yang seperti apa sih yang diinginkan gitu loh, dan akhirnya tepat jatuhlah di Pesona Kahuripan pilihannya. Mangga silakan. Ya sebenarnya sih kami ingin memiliki rumah hunian yang nyaman gitu kan, yang banyak lingkungannya juga banyak orang gitu ya. Di sini juga cukup bagus untuk perumahannya ya, karena banyak juga unit-unitnya di sini sampai 2.400 unit kalau nggak salah tuh di Pesona Kahuripan 9 ini. Makanya itu menjadi salah satu pilihan saya juga. Dan juga saya juga dapat rumah juga alhamdulillah punya taman sendiri nantinya.
Keren ya Pak ya, jadi bisa mengaplikasikan ya interiornya, eksteriornya nanti seperti apa. Nah dari tadi ya mulai dari daya tarik, kriteria, kemudian dari lokasi, dari pertimbangan khususnya. Nah sekarang apa nih harapan Pak Dery terhadap pengembang khususnya Pesona Kahuripan? Harapan saya sih sebenarnya paling utama tuh satu, yaitu dibangunkan masjid ya, atau minimal musola gitu. Dan juga paling nggak ya ada taman-taman lah, biar lingkungan di Pesona Kahuripan 9 ini semakin asri. Ya, jadi harapannya ini Pak ya, untuk fasilitas umumnya ya lebih ditingkatkan lagi ya. Baik Pak. Nah sekarang Pak, udah mulai dari proses pembelian awal nih ya, mulai dari booking, kemudian mulai dari akad dan tadi proses notaris ya, sampai selesai semua proses hari ini. Gimana nih Pak pendapat Bapak tentang layanan dan komunikasi yang telah terjalin selama ini di Pesona Kahuripan? Mulai dari awalnya masih konsumen, sekarang udah jadi user di sini ya Pak ya. Seperti apa Pak? Ya alhamdulillah, kalau pelayanan sendiri sih sangat-sangat baik sih, dari pihak-pihak developer, dari si A, si B, si C, si D, semua pelayanannya cukup baik. Baik, terima kasih Pak Dery atas waktunya ya dalam perbincangan-bincangan tadi kita sedikit. Apersi Media Center ini bekerja sama dengan Pesona Kahuripan dan didirikan oleh DPD Apersi. Selamat siang, siang ini kita bersama Mbak Vira. Mbak Vira salah satu konsumen yang telah melakukan akad kredit di perumahan Pesona Kahuripan 9. Ya Mbak Vira, gimana nih Mbak, daya tarik Mbak nih bisa memilih Pesona Kahuripan sebagai hunian yang nyaman bagi keluarga kecilnya Mbak? Lokasinya itu strategis, terus bangunannya bagus, murah juga, terus bangunannya juga kokoh. Pokoknya enak lah di lingkungannya juga. Deh. Ya, mengenai ini Mbak, harapan kepada pengembang Pesona Kahuripan itu apa sih kira-kira yang Mbak inginkan nanti untuk kedepannya? Harapannya semoga ada taman kanak-kanaknya ya Mas, TK, terus mainan, lapangannya yang cukup ramai. Terus apa ya? Semoga makin majulah karena Pesona Kahuripan. Baik. Nah, satu lagi nih Mbak, pertanyaan nih Mbak. Kira-kira nih untuk para kaum milenial nih yang baru-baru rumah tangga nih, apa nih Mbak kesan dan kesannya Mbak biar lebih menyemangati lagi yang lain nih ya buat memiliki rumah sejak dini gitu? Oh ya, jangan ragu beli rumah dengan hunian di sini. Pesona Kahuripan ini bagus. Baik, terima kasih Mbak Vira atas kesediaan waktunya Mbak ya. Sukses dan berkah dengan rumah barunya Mbak ya. Terima kasih. Selamat siang Mbak Firda. Ya Mbak, kami ingin menanyakan nih Mbak, alhamdulillah ya hari ini Mbak udah akad kredit ya dalam acara akad massal yang diadakan oleh Pesona Kahuripan 9. Nah pasti bahagia dong Mbak ya hari ini. Nah, ini Mbak, kami ingin menanyakan kira-kira apa sih Mbak daya tarik Mbak memilih Pesona Kahuripan 9 itu sebagai hunian yang tepat lah untuk keluarga bahagianya, keluarga kecilnya? Karena tuh aku sukanya itu bangunan itu loh Kak, jadi tuh dia tuh kayak semi kayak Eropa gitu loh Kak, model bentuk rumahnya. Terus saya sih berharapnya tuh di sini tuh kan bangunannya kan banyak tuh Kak. Cuman saya berharapnya biar ada musola, terus kayak ada TK buat anak sekolah, terus kayak ada supermarket, kayak jual makanan-makanan yang ringan kayak gitu kasih Kak maunya gitulah. Terus ya bangunannya sih banyak sih aku suka, terus kedepannya juga aku berharapnya sih biar lebih banyak lagi bangunannya gitu Kak. Baik, berarti harapan ke pengembang untuk fasilitas lebih tambahkan lagi. Nah, pengen tahu nih Mbak, dengan harga dan kualitas serta strategis lokasinya, kira-kira gimana menurut Mbak Firda? Lokasinya sih bagus sih Kak ya menurut aku ya, terus dia jauh juga dari macet, terus suasana lokasinya juga masih kayak alam gitu Kak, udaranya masih seger. Terus saya juga maunya tuh kayak gimana ya kayak pokoknya tuh bagus deh, pokoknya tuh cicilannya juga ringan buat di kantong gitu kan, sesuai dengan bayaran bulanannya gitu kan. Terus bentuk rumahnya juga
yang kecil, yang besar, tipe-tipenya sesuai gitu Kak, gitu. Udah itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Firda ya. Semoga dengan rumah barunya ini membawa berkah bagi keluarga kecilnya, bahagia selalu. Selamat siang Mas Rizal. Alhamdulillah hari ini rame banget ya kondisi di Pesona Kahuripan. Seru, udah diadakan akad massal non subsidi, luar biasa Mas. Nah sekarang kami ingin menanyakan nih Mas, kira-kira strategi pemasaran apa sih Mas yang dilakukan para marketing Pesona Kahuripan yang bisa membuat sampai kegiatan siang ini begitu heboh gitu loh? Oke, baik, terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Memang kita hari ini ada acara akad massal untuk Pesona Kahuripan 9 yang non subsidi ya ataupun komersial. Oke, kalau Ibu bertanya ke saya perihal trik dan tip and trik ya yang dilakukan sama teman-teman marketing kita, sebenarnya sih kita itu membuat dua cara Bu. Yang pertama online, yang kedua offline. Kalau online itu yang kita akan bermedsos, TikTok, Instagram segala macam lah medsos yang ada, dan marketing kita berbayar di situ. Terus lagi kalau untuk yang offline, kita lebih sering ke offline lagi ya. Offline itu adalah kita samperin satu-satu orang-orangnya, ke PT-PT, ke instansi, ke sekolah-sekolahan. Jadi kita juga ada ke situnya nantinya. Kita samperin, kita tanyakan, kita kasih edukasi untuk investasi rumah tepatnya ya. Karena sekarang ini yang kita tahu banyak orang itu mengetahui punya rumah itu sulit. Tapi setelah kita sampai sana kita jelaskan ternyata punya rumah itu sangat mudah. Sama seperti beli motor, beli mobil, persyaratannya juga sama. Trik yang kita lakukan adalah itu, kita online dan offline. Kalau online itu yang untuk sosial media, kalau untuk yang offline-nya kita samperin satu-satu. Kalau bahasa zaman sekarang itu blusukan. Blusukan ya. Berarti Mas di sisi lain nih, ternyata dari strategi-strategi yang dijalankan, ternyata edukasi juga membuat suatu peranan penting ya dalam pemasaran ini ya. Nah, boleh nih satu lagi nih Mas. Di daerah Jawa Barat kan begitu banyak nih perumahan-perumahan ya, mulai dari yang subsidi, yang non subsidi gitu ya. Nah, dari Kahuripan sendiri nih, gimana caranya membidik pasar dengan harga yang rata-rata sama dengan semua kompetitor, dengan kualitas bangunan yang sama, tapi saya lihat di Kahuripan ada sedikit perbedaan Mas tentang bentuk struktur, desainnya, interiornya tuh beda perumahannya. Itu gimana tuh Mas triknya? Oke, baik. Kalau bilang tadi mungkin maksudnya persaingan ya. Tapi kita di sini bukan untuk bersaing. Kita di sini adalah untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen sebenarnya ya. Pada mungkin bentuk rumah sama segala macam, mungkin ya. Tapi apa yang kita bangun untuk konsumen itu yang pertama adalah trust-nya. Ya kan? Trust ke konsumen itu yang pertama yang kita lakukan. Terus yang kedua pelayanan. Ya, pelayanan ke konsumen dari awal booking sampai dengan akad kredit kita layani semuanya. Jadi mungkin kalau untuk perbedaan sih mungkin perbedaan di situ. Untuk persaingan kita tidak bersaing, tapi kita memberikan yang terbaik untuk konsumennya. Baik, terima kasih nih Mas atas sedikit saran. Saya jadi belajar juga nih, banyak yang dapat kita petik ya dari pembicaraan ini ya. Oke, sukses selalu Mas Rizal. Jangan lupa Mas ya, selalu memberikan terbaik buat masyarakat sekitar Jawa Barat dalam memiliki hunian di Pesona Kahuripan. Kami Apersi Media Center bekerja sama dengan Pesona Kahuripan. AMC sendiri didirikan oleh DPP Apersi.